Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, eh, ketemu lagi di video kali ini. Di malam hari ini saya mau share ya tentang satu hal yang saya pikir masih banyak banget dilakukan oleh teman-teman semuanya, terutama yang mungkin ya baru mulai untuk beriklan di TikTok. Pasti masih ngiklan di TikTok lewat HP. Nah, kenapa ini menjadi pertanyaan yang penting? Karena yaitu masih banyak sekali orang yang melakukan hal ini. Padahal teman-teman, setahu saya, ngiklan di HP itu cuma buat ngebus ya. Jarang banget walaupun mungkin objektifnya itu kayak tambahkan link gitu agar orang banyak ngeklik ke link, tapi sejauh ini yang pernah saya praktekkan itu saya cuma dapat views. Jadi videonya itu bertambah view-nya, jadi banyak yang nonton. Tapi walaupun ada di bagian data itu kita dapat klik, tapi kenapa nggak sampai kayak mungkin kalau klik WA nggak sampai WA, kemudian kalau klik form nggak sampai dia mesen gitu. Artinya kalau menurut saya memang iklan TikTok di HP itu tidak bertujuan untuk konversi. Itu makanya teman-teman perlu yang namanya belajar ya. Kalau pengen belajar TikTok Ads, kalau masih bingung mulainya dari mana? Mungkin seperti itu ya. Kalau bukan sepengetahuan, sepengalaman saya, dahulu waktu pas mulai-mulai belajar iklan, dulu Meta ya. Dulu salah satu kendalanya adalah eh, biaya belajar, kemudian biaya iklan. Itu mungkin salah dua kendala buat para teman-teman yang baru mulai gitu. Nah, gimana nih solusinya teman-teman kalau seandainya anggap kasusnya seperti ini, punya uang cuma 500.000 di kantong, milih untuk beli e-course atau 500 ribunya untuk modal sama untuk iklan. Kalau jawaban saya setelah pengalaman seperti itu, beli e-course banyak kemudian isinya adalah kalau kita cari sebenarnya ada di YouTube, ya saya milih untuk 500 ribunya ini untuk modal dan biaya iklan. Jadi kita langsung belajar dan langsung praktek iklannya. Nah, gimana nih buat teman-teman yang pengen belajar? Salah satunya adalah eh, cari di YouTube ya, tutorialnya cari di YouTube. Nah, salah satu kendalanya atau tantangannya di YouTube adalah kita tidak bisa untuk memilah mana yang harus dipelajari terlebih dahulu, kemudian langkah selanjutnya itu kadang kita nggak tahu cara saya itu harus belajar apa dulu gitu. Nah, di video ini saya mau terangkan ya kalau buat teman-teman yang pemula, urutannya kalau saya dulu seperti ini. Jadi belajarnya kalau dari awal itu harusnya ini dulu langkah pertama, kemudian langkah seterusnya gitu. Dahulu kalau saya kendalanya ketika belajar di YouTube adalah yang pertama kali itu saya belajar tentang cara iklan. Padahal saya belum tahu cara bikin akun iklan. Itu kan fatal banget ya. Cara ngiklan kita udah tahu, tapi cara bikin akunnya aja nggak tahu. Atau sudah nonton video tentang retargeting, tapi kita belum tahu harusnya sebelum retargeting itu step apa dulu yang kita bikin. Nah, di video kali ini saya coba untuk share ke teman-teman ya. Kalau teman-teman lagi belajar dan mungkin tadi kondisinya cuma punya uang 500 ribu, harus memilih belajarnya lewat YouTube, ini yang teman-teman perlu cari ya, perlu lakukan. Jadi step-stepnya seperti apa, ini dia. Teman-teman lihat di sini. Jadi alur ngiklan di TikTok teman-teman. Yang pertama itu kalau teman-teman baru banget ngiklan, artinya teman-teman perlu yang namanya belajar. Yang pertama belajar buat akun iklan dan cara ngisi saldo. Nah ini teman-teman nanti pilihnya
oh, pembayarannya manual aja ya, biar nanti kan kalau biasanya kalau masih baru belum tahu nih ternyata ada pembayaran otomatis yang memerlukan kartu kredit atau Visa atau CC biasanya sih orang bilangnya. Kemudian langkah yang kedua itu membuat website jualan. Kalau seandainya nggak punya website jualan gimana? Ada solusinya pakai yang namanya fitur gratisnya TikTok namanya Instant Page. Ini fungsinya untuk pengganti website jualan teman-teman. Selanjutnya setelah itu adalah pasang pixel. Nah, ini adalah hal yang sangat krusial banget di pasang pixel. Kalau step ini teman-teman salah, itu kemungkinan besar step terakhirnya teman-teman akan kacau, baca iklannya teman-teman nggak paham, baca datanya maksudnya nanti teman-teman dapat data dari ngiklan teman-teman kan kayak klik segala macam klik terus harusnya kalau seandainya dipasang pixel ini benar kemungkinan besar baca datanya itu akan lebih mudah ya. Jadi kalau menurut saya pasang pixel itu paling krusial ya. Kemudian cara membuat iklan. Nah, nanti teman-teman pasang iklannya itu objektifnya kalau bisa konversi ya. Jangan video views, jangan yang lain. Pokoknya cari yang konversi ya. Yang konversi website gitu. Oh, gitu ya. Kemudian langkah yang nah ini kita bikin iklan itu ada tiga ya. Yang pertama itu namanya iklan testing. Kemudian yang kedua setelah kita menjalankan iklan testing, nanti kita bikin yang namanya iklan retargeting. Terus yang ketiga, kalau seandainya iklannya bagus, kita bisa bikin lagi iklan jenis scale up ya atau scale out gitu. Kemudian langkah yang kelima itu teman-teman buat custom audience. Jadi kalau orang bilang itu ngiklan itu kan beli data. Salah satu datanya itu data pixel, kemudian data audience. Jadi kita akan tahu nih orang-orang yang berkunjung ke website kita, yang melihat website kita, kemudian dia sampai ke form, ke halaman form, kemudian mungkin kalau iklannya bagus segala macam sampai ke dia membeli, sampai closing, sampai purchase gitu ya. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa ambil atau bisa list atau bisa kelompokkan menjadi teman-teman bisa ambil yang orang yang cuma video views itu bisa yang 2 detik, 6 detik atau 15 detik. Ini banyak banyak macamnya nanti teman-teman bisa cari ya. Intinya ini saya share tentang langkah-langkah aja. Jadi nanti teman-teman bisa bisa urutkan ya. Kemudian yang keenam adalah baru setelah itu teman-teman baca iklan atau baca data hasil iklan. Selanjutnya adalah ini opsional aja kalau teman-teman nanti budgetnya sudah besar, sudah pengen tidak terlalu banyak melihat dashboard iklan, teman-teman bisa pakai yang gimana caranya kita membuat rule otomatis. Jadi teman-teman walaupun mungkin buka dashboardnya nanti jam 9, iklannya sudah jalan duluan gitu ya. Nanti pakainya namanya rule otomatis. Jadi gitu teman-teman ya. Ada 7 langkah. Jadi kalau teman-teman saat ini masih baru sekali untuk belajar TikTok Ads, coba teman-teman cari tutorial cara membuat akun iklan dan cara isi saldo. Seperti itu, langkah pertama kalau seandainya itu udah bisa, cari tutorial lain yaitu cara membuat website jualan. Kalau sudah bisa, selanjutnya ngikutin ya, pasang pixel, kemudian itu jadi satu-satu. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet ya, teman-teman coba di channel YouTube saya sudah ada playlist namanya playlist TikTok Ads kalau nggak salah ya. Coba saya iniin ya, saya lihat ya. Teman-teman bisa cari di sini teman-teman di playlist ya, playlist nanti cari yang ini tutorial
TikTok Ads. Untuk cara belajarnya ini kan mungkin masih campur-campur ya. Cara belajarnya teman-teman urutan di sini. Jadi nomor satu adalah cara membuat akun iklan dan seterusnya ya. Kemudian mungkin teman-teman saya mau jelasin tentang pixel ya, custom audience. Nah di sini nanti ngapain sih kita bikin custom audience gitu ya? Yang pertama teman-teman kita mau bikin yang namanya iklan retargeting, dan itu isinya, dan retargeting itu kan ingin mentarget ulang ya orang-orang yang mungkin uh, list orang-orang yang sudah menonton selama 2 detik kita target ulang, kemudian orang yang sudah menonton 6 detik kita juga target ulang, itu bisa. Atau kita sesuai dengan pixel kita. Pixel untuk penjelasan pixel nanti ada video tersendiri ya. Pixel itu ibaratnya kayak perekam gitulah, kayak CCTV. Jadi orang yang membuka website jualan kita akan terlihat, oh ini orangnya berapa gitu. Misalkan ada 2 orang, nanti pixelnya nyala 2 kali gitu. Hal-hal kayak seperti itu sih teknisnya. Secara ininya ya, secara gampangnya untuk menjelaskannya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa retarget ulang orang yang sudah melihat website teman-teman, kemudian orang yang sudah melihat form yang ingin memesan, atau orang yang sudah melakukan pembelian. Itu bisa dibikin listnya, dan videonya juga sudah lengkap di channel YouTube saya ya. Nah, teman-teman, selain itu, semua custom audience ini bisa dibikin yang namanya LAA. Biasanya kalau saya bikin LAA itu antara add to chart dan purchase. Artinya LAA itu kayak list orang yang mirip. Artinya kalau seandainya LAA purchase adalah list orang yang mirip dengan orang yang pernah beli. Jadi nanti TikTok kan punya datanya ya. Oh, orang yang pernah beli produk saya itu ciri-cirinya seperti ini. Nanti dikelompokkan. Nah, itu salah satu manfaat dari LAA. Dan LAA ini biasanya saya gunakan untuk iklan scale out ya. Jadi kalau sudah kita punya iklan bagus, udah dapat winningnya, misal videonya winning, kemudian ya video winning, kita nanti pakai targetnya LAA gitu ya. Gitu teman-teman untuk uh, solusinya ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti kondisinya seperti itu, belajarlah di YouTube, nggak masalah. Jadi sambil seperti itu nanti kumpulin duitnya buat beli e-course segala macam, itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya memang ada di YouTube tutorialnya, itu dahulukan itu ya. Nah, dahulukan belajar di YouTube dulu, nanti baru belajar di e-course gitu. Dan uangnya untuk langsung praktek aja ya. Langsung praktek buat ngiklan atau untuk belanja produknya itu ya. Kalau seandainya kondisinya seperti itu. Tapi kalau seandainya ada uang untuk belajar, ya belajar di e-course itu lebih mudah ya. Jadi karena dia sudah berurutan seperti ini. Jadi langkah pertama itu apa, selanjutnya itu lebih terukur, teratur, dan biasanya ada sesi yang namanya kita tanya jawab dengan yang ngajarin kita ya. Itu lebih gampang. Dulu saya pengalaman itu hampir berapa ya, 1 tahunan ya. 1 tahunan itu nggak bisa baca iklan, tapi terus dapat satu e-course dan dia ngajarin cara baca data iklan. Jadi dulu saya iklan yang bagus saya matiin, iklan yang jelek saya lanjutin. Hasilnya adalah boncos ya. Dan kalau menurut saya itu kesalahan itu ada di pasang pixelnya. Jadi pixelnya apa yang di yang di uh, boost, apa yang istilahnya yang dioptimalkan apa itu ya. Dulu kalau belajar di e-course Meta kan seperti itu. Hampir sama sih sebenarnya. Kalau untuk step-step pengiklan itu hampir semuanya sama ya. Jadi
bikin iklan, kemudian targetnya siapa aja, kemudian nanti kalau seandainya pakai video, pakai gambar-gambar gitu ya. Itu sih untuk video malam hari ini, semoga menjawab ya teman-teman ya yang pengen belajar. Silahkan cari, kalau seandainya memang ada, cari tutorialnya di YouTube. Dan kalau seandainya ada budgetnya buat belajar, saya sarankan untuk belajar juga di e-course ya. Seperti biasa teman-teman, sudah saya sertakan link di deskripsi. Teman-teman boleh tanya apapun tentang TikTok Ad ke saya melalui WhatsApp ya. Kalau mau bimbingan online boleh klik di sini nih. Eh, Bimbingan online sebenarnya isinya adalah isi channel, isi di sini tutorial ini, tapi saya sudah list, sudah urutkan, dan saya tambahkan yang namanya konsultasi one on one ya. Jadi teman-teman bisa konsultasi ke saya punya kesalahan di mana, terus nanti kita bisa Zoom meeting atau Google Meet ya. Nanti saya lihat dashboardnya teman-teman seperti apa. Kemudian kalau saya memang bisa jawabnya, saya sarankan, oh ini kurangnya di sini sini gitu. Tapi tentu untuk hasil ya, untuk hasil tergantung banget. Pertama ya mungkin rezeki teman-teman, mungkin di produk itu, atau produknya lagi bagus, lagi winning, pas teman-teman dapat winning itu untuk hasilnya ya. Jadi untuk hasil jangan di ini dulu lah. Yang penting kita belajar dulu caranya. Untuk hasil kita serahkan ke Allah ya. Itu ya teman-teman ya. Yang penting kita ikhtiar dulu, kita belajar dulu, maksimalkan. Dan itu deh ya share malam hari ini, semoga bermanfaat teman-teman. Insya Allah kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.